Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jamil malaikati al muqarrabin khususan ila arwah sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila arwahi hadzal muallif wa nakhusu khusatan lil faqih az-zahid al-alim Abi Laith Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mutaramin, para jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Rabiul Awal ini kita bisa bersama-sama untuk memberikan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan betul-betul kita hanya ingin dekat dengan Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah usia yang panjang, kesehatan, dan ini mari kita manfaatkan supaya terus menerus kita selalu dijadikan oleh Allah hamba yang muttaqin, hamba yang selalu mendapatkan ma'una ridho, mahabbah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya, mumpung masih di bulan Rabiul Awal, jadi kita maksimalkan untuk selalu ingat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan cara memperbanyak membaca sholawat dan itba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak yang kita ikuti. Memperbanyak sholawat adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah baca sholawat pada saat kita sholat, itu ibadah mahdhah, dan ketika kita tidak membaca sholawat, sholat kita tidak sah. Dan begitu juga ghairul mahdhah, jadi di luar sholat. Jadi kita mendapatkan sunnah kalau kita memperbanyak mendapatkan pahala untuk membaca sholat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Allah mengedifikasi, Allah menyanjung junjungan sendiri. Jadi kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya tidak masalah. Tapi kalau makhluk, sesama makhluk bersumpah atas nama makhluk, ini yang tidak boleh. Sering kita jumpai nggih. Jadi apa? Sumpah misalnya. Nah, itu kita harus menggunakan dengan nama Allah.
dengan bak kosam, waw kosam, tak kosam, billahi, wallahi, tallahi. Tapi kalau Allah mengedifikasi makhluknya sendiri, bersumpah atas nama ciptanya sendiri, tidak masalah. Kalau kita bersumpah atas nama makhluk, itu diakibatkan kita menjadi tidak boleh dan bisa saja kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wal asri. Jadi itu haknya Allah. Jadi kalau kita bersumpah harus menggunakan demi Allah atau billahi, wallahi, tallahi. Kemudian bagaimana ketika manusia diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai manusia, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum manusia, malaikat juga bersolawat. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa malaikat mendoakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sesama manusia, disuruhkan kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya? Supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kesempatan Rabiul Awal kita maksimalkan untuk meraih pahala sebaik-baiknya. Dan tibalah kita pada bab yang baru mengenai babu hifdzil lisan. Bagaimana cara kita menjaga lisan kita yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-faqih dawu sapa al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu an. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa al-faqih yaiku Abu Ja'far. Haddatsana nyeritan ingsun sapa Abdul Qasim Ahmad bin Muhammad. Haddatsana nyeritan ingsun sapa Muhammad bin Salamah. Haddatsana nyeritan ingsun sapa Abdul A'la. Haddatsana nyeritan ingsun sapa Yaqub bin Abdillah Al-Qummi anil Laits an Mujahid saking Mujahid an Abi Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala dawu sopo Sa'id Al-Khudri jaa sowan sopo rojulun siji wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko matur sopo rojul, ya Rasulullah ausini paringo wasiat panjenengan ni dateng kula. Qala dawu sopo rojul dokola dawu sopo baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika dawu sopo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika natepono sira bitaqwallahi kelawan wedi Allah fa innaha mongko stuni taqwallah iku jima'u kulli khairin iku ngumpulake perkara bagus wa alaika lan antapana sira bil jihadi kelawan perang. Fa innahu maqastune jihad ruhbaniyatul muslimina iku pendetone wong-wong Islam. Wa qala lan utawi auqala utawa dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muslim dumateng tiyang muslim wa alaika lan antapana sira bi dzikrillah taala kelawan zikir Allah datang Allah Ta'ala wa tilawatil Quran lan maca Quran fa innahu maqastune zikir lan maca Quran iku nurun iku nur kanggo sira iku nur laka kanggo sira fil ardi ing dalam bumi wa zikrun lan zikir laka kadue sira fis samai ing dalam langit wahzun lisanaka lan ngrekso sira lisanaka ing lisanika ing sira illa min khairin kejaba saking ngucap perkara kang bagus fa innaka moko stuni sira bidzalika kelawan mengkono ngrekso taglibus syaitana nggih
fa innaka mongko stune sira bidzalika kelawan mangkono ngrekso lisan tahlibu syaitona lisan iku ngalahake sira ing syaitan. Dados Abu Laits As-Samarqandi memberikan makalah kepada kita semua bagaimana ketika menjaga lisan kita. Diceritakan saking Sa'id Al-Khudri ini dari perkataan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dulu itu ada orang yang datang, orang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian menanyakan kepada baginda, faqala ya Rasulullah, ausini, berilah nasihat kepadaku, berilah wasiat kepadaku. Qala dawu sapa baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa? Baginda Rasulullah menyuruh, alaika bitaqwallahi, netepono, perhatikan kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bertakwa? Karena fa'innaha, karena sesungguhnya takwa itu adalah mengkumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan. Seringkali kita di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, napa niku? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi oleh Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan bonus wa yurziqhu napa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan oleh Allah jalan rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya jalan yang tidak disangka? Itu adalah ketika kita bekerja, kita kan sudah menanti upah kita, tapi ketika kita kadang diberi orang, kita kan nggak pernah berpikir. Kadang kita mendapatkan transferan dari mana, kita tidak pernah berpikir. Atau kita mendapatkan hadiah, itulah yang dikatakan min haitsu la yahtasib. Atau bukan karena uang, karena kesehatan kita, karena usia kita, karena kita mendapatkan kebungan yang lain, keluarga kita berhasil dalam suatu urusan, cita-cita sekolah, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Itu adalah min haitsu la yahtasib, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itulah yang dikatakan takwa Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa takwalah kamu kepada Allah, karena bertakwa itu adalah mengumpulkan seluruh kebaikan kita. Kemudian walaikal jihadi, dan netepono siro, dan perhatikan bahwa lakukan kamu untuk jihad fisabilillah, yaitu berperang untuk menuju medan peperangan. Jihad di sini diberikan gambaran oleh para ulama bahwa jihad itu tidak hanya berperang di medan perang, walaupun itu pengertiannya iya, tapi jihad di dalam hadis yang lain mengatakan dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihadul azghar minal jihadil azghar ilal jihadil akbar, dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Qala jihadul akbar ya Rasulullah, yaitu jihadun nafsi, jihad untuk memerangi hawa nafsu kita. Oleh karena itu Abu Laits ini adalah patut kita berikan sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW menjuluki ya faqih. Ketika mengarang kitab ini dan dibawa ke Raudhah, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW, dan wahai faqih, ambillah kitabmu yang ada saya letakkan ini. Begitu bangun Al-Faqih Abu Laits mengambil kitabnya, betul apa yang disampaikan di dalam mimpinya itu. Oleh karena itu beliau sebagai panutan kita semua. Kemudian kenapa takwa ini bisa mengumpulkan seluruh kebaikan kita? Jadi ada ulama yang mendefinisikan bahwa sering kalau aturaken datang pengajian menika bahwa takwa adalah taknya itu tawadhu. Tawadhu itu adalah positive thinking,
kepada orang lain dan negatif thinking untuk dirinya sendiri. Jadi kita merasa yang paling kecil kalau misalnya di kumpulan halaqah pengajian dan lain sebagainya. Kita termasuk kelompok yang tidak, katakanlah, pribadi yang sombong, bukan pribadi yang sombong karena kita ada nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qafnya adalah qanaah, apapun pemberian Allah kepada kita itu kita terima dengan syukur. Jadi kita bukan tulul amal, jadi panjang angan-angannya, tapi kita jelas bahwa tujuan hidup kita adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup itu adalah ujian, bukan tujuan. Kalau hidup itu tujuan, pasti kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Pasti kita akan mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Tapi karena hidup itu adalah ujian, ketika baru mendapatkan rezeki yang banyak dituntut 2,5%. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita dituntut sedekah. Ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita dituntut untuk infak dan lain sebagainya. Artinya kita hidup di dunia ini adalah ujian, bukan tujuan. Kemudian orang laki-laki ini dinasihati oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, alaika bil jihadi, dan lakukan kamu, yaitu jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana Pak kalau membangun jalan? Jihad, termasuk subulul khair, beberapa jalan untuk menuju ke kebaikan. Menyantuni anak yatim, subulul khair. Jadi membangun madrasah, subulul khair. Jangan dimaknai bahwa loh, bangun madrasah dulu tidak ada contoh dari baginda Rasulullah, berarti itu bid'ah. Ayo kita kembali ke ajaran yang sebenarnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Memang baginda tidak mencontohkan seperti bangun madrasah, bangun yayasan, tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada para sahabatnya dan sahabat sampai kepada guru-guru kita semuanya. Kemudian apa yang dikatakan jihad di sini adalah karena jihad itu adalah termasuk pendetonya, apa istilahnya? Termasuk ratuni, ngoten nggih. Ratuni orang-orang muslim. Jadi ada kebanggaan ketika kita melakukan yang namanya jihad. Kalau yang bab kemarin kan kita dikatakan, siapa yang dikatakan orang berani itu? Orang berani adalah orang yang berani melakukan peperangan di medan peperangan. Itu baru yang dikatakan orang-orang yang syaja'ah, yaitu berani karena benar. Bagaimana orang itu dikatakan aris? Ketika orang aris itu ketika marah dia menahan amarahnya. Bagaimana orang yang dikatakan orang itu menyampaikan hajatnya? Ketika ada saudara-saudara kita hutang uang, kita yang minjami. Ini adalah termasuk tiga hal ini adalah salah satu di antaranya kita mendapatkan keuntungan di depan ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad ini adalah termasuk pendetoni, termasuk ratuni, gampangannya kan ngoten, termasuk orang yang paling mulia ngoten nggih terhadap orang-orang muslim yang lainnya yang tidak melakukan yang namanya jihad ngoten nggih. Bagaimana kalau melakukan yang jihadun nafsi? Nggih, seringkali kita aturkan bahwa napa niku? Ciri-ciri orang beriman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang beriman adalah alladzina yunfikuna fis sarra', nggih sering kula aturaken. Kemudian baik dalam keadaan punya maupun dalam keadaan punya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Menahan amarah ini dia mampu membalas. Dia mampu melakukan sesuatu yang lebih, tapi dia tidak mau karena tokmil iman, supaya merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang muslim, wa alaika bi dzikrillah taala, dan natopono sira kelawan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zikir berarti Allah mendekat kepada kita. Mungkin ada zikir yang jali, nggih, la ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Kemudian di dalam hati kita Allah 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 atau la ilaha illallah atau astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Itu adalah zikir sirri. Ketika kita zikir jahar bersama-sama, dan Rasulullah pernah melakukan baik zikir sirri maupun zikir jahar. Jangan sampai kita sempit pemandangan ketika kita melakukan yang namanya zikir Allah Allah Allah. Pernah dengar mboten? Zikir Allah Allah dibid'ahkan. Allah, padahal Allah itu Tuhan kita. Allah Tuhan kita kan pasti punya nama. Kita menyebutkan Allah katanya bid'ah. Subhanallah. Sekarang ini luar biasa. Oleh karena itu kita bersama teman-teman juga upaya melakukan dialog dengan teman-teman yang kurang paham. Mari kita dialog, kita bawa kitab kita masing-masing supaya jangan mengaburkan kepada masyarakat tentang akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan disampaikan oleh kepada sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang ini luar biasa. Mari kita gali ilmu kita terus supaya kita tidak tersesat. Itu pun yang komen-komennya juga banyak yang mendukung. Subhanallah. Kadang itu sudah salah, didukung salah komentarnya juga. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa kita harus tampil siapapun, harus memberikan dakwah kepada saudara-saudara kita supaya tidak salah jalan. Oleh karena itu perkumpulan seperti ini sangat penting supaya bisa merata ilmu kita sehingga bisa mengkonter orang-orang golongan khawarid, orang-orang yang menentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang orang laki-laki tadi, watilawatil Quran, bacalah Al-Quran. Ini seringkali kula aturaken Al-Quran ini napa, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabi, pada hari kiamat. Jadi kita tahu bahwa 1 minggu saja kita tidak membaca Al-Quran. Biasanya hati ini mungkin galau, hati ini mungkin gersang, hati ini mungkin istilahnya itu kosong. Oleh karena itu di dalam sholat-sholat kita sunnah-sunnah, mari kalau kita hafal Waqi'ah misalnya, kita baca Waqi'ah. Kalau kita baca At-Takatsur, kita baca At-Takatsur semampu kita. Artinya membaca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya paling tinggi, pahalanya paling banyak. Oleh karena itu Imam Asim itu kepada gurunya itu menghatamkan 4.444. Kita khataman berapa kali? Masjid Ar-Raudhah. Jadi ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu membaca di makam, calon makamnya nanti dia membaca 5.000 khotaman. Kemudian ada habaib yang mendengar bahwa saya tidak mau kalau 5.000, 10.000. Subhanallah. Andaikan kita bisa membaca di calon makam kita masing-masing Al-Quran, fa insyaallah Allah akan memberikan syafi'an li ashabi, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran ini akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus Al-Quran? Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Cahaya. Andaikan ini tidak ada lampu, kita bisa melihat napa mboten? Tidak bisa melihat. Bahwa lampu ini adalah cahaya. Ibaratkan nur.
Tapi nur yang sebenarnya adalah nur yang luar biasa. Kita tahu bahwa nur yang sebenarnya, nurun ala nur, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penemuan orang-orang barat bahwa matahari adalah makhluk yang paling sinarnya luar biasa. Dan siapa tahu di balik matahari itu adalah sinar yang sangat dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dekat dengan matahari, dia akan terbakar. Tapi siapa yang akan bisa menerangi, bisa diterangi oleh matahari, dia akan mendapatkan manfaat dari matahari itu. Marilah kita memakai sifat seperti matahari. Matahari itu orang jahat tetap dikasih sinar. Orang yang soleh tetap dikasih porsinya sesuai matahari kita. Bagaimanapun kondisi makhluknya tetap diberikan porsi yang sama untuk melakukan yang namanya cahaya matahari itu. Itu adalah sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus Al-Quran? Fa'innahu nurun laka fil ardi. Karena membaca Al-Quran itu adalah nur, untuk kebutuhan kita yang ada di bumi. Kemudian wa zikrun laka, dan zikir kadwe siro, dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Seperti yang tadi saya sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ada di atas ikut mendoakan kita. Karena kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini kita melakukan zikir yang namanya membaca sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 1000 habis sholat diteruskan lagi 1000. Karena kalau kita membaca sholawat 1 kali berapa? 10 kebaikan. 10 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca sholawat 10 kali, kita akan diberikan oleh Allah kebaikan 100 kali. Dan kita akan diberikan derajat 100 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita 100 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menetapkan membaca 100 kali akan diberikan kebaikan oleh Allah berapa? 1000 kali. 1000 derajat dan 1000 kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan pada saat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang membaca sholawat 1000 kali, diharamkan jasad kita untuk dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya kalau kita membaca sholawat diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Sering tengene tiba kan al-hadits tsani itu kan ada thulutsu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sepertiga umat baginda Rasulullah Muhammad SAW akan masuk surga tanpa dibunuh hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Para anbiya, para syuhada, para solihin, ulama, guru-guru kita, dan orang-orang yang betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kesempatan yang kedua. Mungkin kita sering maksiat kepada Allah, kita sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa thulutsu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Yang sepertiga ini adalah kita pernah melakukan berdosa kepada Allah. Mungkin pernah mencuri uang ibu kita, mungkin pernah mencuri ikan kita pada saat ibu goreng dan sebagainya. Mungkin waktu di sekolah wis luar biasa, kita punya sejarah masing-masing ini. Lah, itu kesalahan-kesalahan kita karena kita sering membaca salat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa tobatnya? Setelah sholat 5 waktu kita melakukan istighfar. Kemudian seperti ini kita akan hakikatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu
yang akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertiga yang ketiga, ngoten nggih, napa nika? Wa dzulutsu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyaidhum. Ya Allah, sepertiga yang ketiga ini sudah mungkin sholat aja gak pernah, mungkin ngaji gak pernah, kumpulan-kumpulan tidak pernah. Tapi pada saat maulid Nabi Muhammad dia datang, dia bawa kue, dia bawa uang infak untuk diberikan untuk memperingati peringatan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu dicatat oleh malaikat yang menjaga kita. Dan apa yang disampaikan sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran, kemudian Allah mengatakan, ya malaikati idhabu fazinuhum, wahai para malaikat, cari umat-umat Nabi Muhammad SAW yang pernah bersahadat kepadaku, yang pernah berselawat kepadaku, cari dan timbang. Apa? Faqolatil malaikatu, ya Allah, ketika malaikat berkata kepada Allah Subhanahu, ya Allah, umat Nabi Muhammad ini luar biasa ya Allah, dosanya sudah seperti gunung, luar biasa kesalahannya, kamsalul jibal, seperti gunung ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Luar biasa nggih. Jadi lek jenengan-jenengan niki nggih kita harapkan seperti yang kedua atau yang ketiga, mbok sampai yang ketiga ngoten. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, demi keagunganku, demi kewibawaanku, demi keperkasaanku, ngoten nggih, fayaqul haqqu wa izzati wa jali la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kaman kadzababi. Aku tidak akan menjadikan orang-orang yang dusta kepadaku. Siapa itu orang-orang yang pernah bersahadat kepadaku? Orang-orang yang pernah membaca salawat kepada kekasihku. Kemudian Allah memerintahkan tasbundi adkhilu humul jannata birah. Masuklah ke dalam surgaku bukan karena amalnya mereka, tapi karena rahmatku, karena kasih sayangku. Kenapa kok karena kasih sayang? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, ketika yaumul ba'ats, baginda Rasulullah Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon kepada, ya Allah, berilah kami ya Allah, umatku ya Allah, masukkan surgamu ya Allah. Terus tidak berhenti-henti baginda Rasulullah Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika boten ya Allah, boten, sudah Muhammad, bangunlah, sudah dituruti sepertiga yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok masih ada umatku? Sujud lagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, permunilah permohonan kami ya Allah, penuhilah umatku ya umati ya Allah, umati. Siapa? Sepertiga yang kedua tadi dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai advokasi untuk memberikan pembelaan kepada umat-umatnya. Ini yang termasuk nabi ataupun rasul yang sangat bertanggung jawab. Sehingga apa yang terjadi? Sepertiga yang kedua dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bangun baginda Rasulullah Muhammad SAW, duh, kok masih ada umatku yang ada di neraka? Ya Allah, menangis lagi, sujud lagi beliau. Jenengan kira-kira punya keluarga dimasukkan tahanan gitu aja, mungkin lama-lama kalau habis uangnya, sakarep-karepilah seperti itu. Tapi bukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dikatakan, ya Allah, berilah umatku. Loh, kan sudah saya masukkan Muhammad. Sepertiga sudah masukkan semua, masih ada yang di neraka ya Allah. Ini gambaran sikate Bapak. Sampai ada yang merintih di dalam neraka, ya Ahmada, ya Ahmada. Karena beliau ingat
ingat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena beliau memberikan syafaat kepada baginda, kepada orang-orang yang telah membaca salat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Akhirnya fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasoli bisyahadati kaman kadzababi. Sampai Allah memvonis atau memutuskan dalam keputusannya adkhiluhu bul jannata bi rahmati. Pertanyaannya berarti seluruh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Sama bisa nggih? Oh nggih. Mudah-mudahan besok insya Allah kita lanjut, ada cerita yang sangat menarik supaya kita lebih paham mengenai bagaimana cara menjaga lisan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita dan kepada sesama manusia. Dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan nopo di dalam pepatah Arab niko salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya lisan kita adalah bagaimana cara kita menjaga lisan kita. Oleh karena itu ini ada contoh-contoh nanti yang insya Allah kita akan paham dan kita terus diskusi sehingga lebih paham. Dengan lisan kita bisa masuk neraka, dengan lisan kita bisa masuk surga, dengan lisan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca salat bersama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.